Warga Indonesia yang baru pulang dari luar negeri harus menjalani masa karantina di Wisma Atlet. Namun permasalahan muncul karena banyaknya orang, aturan jaga jarak justru susah diterapkan. WNI yang dikarantina pun mulai khawatir terpapar COVID-19. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Wisma Atlet sudah ada Muharram Ahmad, WNI repatriasi yang juga CEO Nozoli Mekah. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muharram, kita ingin mendapatkan konfirmasi bagaimana kemudian situasi sebenarnya saat Anda kemudian masuk ke dalam ditempatkan di Wisma Atlet dan dikabarkan ada hal-hal yang di luar protokol kesehatan yang berlangsung di sana. Seperti apa sebenarnya kondisi di sana? Ya, Mas Ferdi, ya setelah kami melalui proses di airport, kemudian kami dibawa ke Wisma Atlet ini, memang sejak awal datang kita terlalu banyak kerumunan dan khususnya di lift itu yang sangat mengkhawatirkan karena lift dipakai juga untuk evakuasi dari yang sudah positif. Itu yang paling kami khawatirkan tuh jadi momen-momen pada saat antri, baik itu untuk pendaftaran, untuk kemudian naik ke lift dan turun lift, untuk ambil makanan dan sebagainya. Selebihnya orang masih bisa ngatur tapi pada waktu-waktu berkumpul seperti itu. Sampai terakhir, kebetulan hari ini saya keluar hasil tes labnya tadi, tapi sama, jadi antriannya itu yang selama ini kami mendapatkan sosialisasi untuk menjaga jarak, tapi dalam pelaksanaannya justru malah mengkhawatirkan. Oke, kabarnya bukan hanya soal kerumunan atau protokol kesehatan saja yang menjadi persoalan di sana, tapi distribusi makanan juga sempat terkendala untuk para repatriasi yang diisolasi di sana? Ya, makanan khususnya pada saat ada rombongan baru, nah ini seringkali jadi kendala, Mas. Mungkin belum terhitungkan rombongan yang datang. Pertama cara mengambilnya, yang kedua kerumunannya, dan yang ketiga kebetulan di bulan Ramadan seringkali makanan pada saat untuk sahur kesiangan dan makan untuk berbuka terlalu malam, kemalaman, gitu jadi kebalikan. Tapi sudah ada perbaikan satu hari ini, alhamdulillah. Oke, yang Anda lihat ketidakdisiplinan atau aspek abai ini datang dari mana? Ya, pertama kan ini mungkin latar belakang yang sangat berbeda dari berbagai negeri yang datang ya. Kemudian juga informasi pengetahuan yang juga tidak standar. Dan yang disayangkan di sini tidak ada semacam poster atau apa-apa himbauan-himbauan yang kalaupun tidak ada petugas orang bisa mengikuti himbauan tersebut. Mungkin ada baiknya kalau misalkan di Wisma Atlet ini dilengkapi sehingga signing sistemnya bisa mengarahkan orang kemana harus melakukan sesuatu, informasi apa yang akan didapat dan sebagainya. Itu yang tidak dimiliki, Mas. Oke, kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa, ada perspektif dan sudut pandang masing-masing. Bagaimana kemudian kita bisa menyamakan sudut pandang ini agar ada perbaikan sehingga yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini tidak terulang begitu, Pak Muharram? Ya, menurut saya sih mungkin signing sistemnya, Mas. Signing sistemnya, jadi pada saat orang yang baru pertama kali masuk kan tidak paham. Orang baru paham itu 2 hari, 3 hari kemudian. Nah, jadi dengan adanya pamflet atau adanya billboard atau adanya poster itu akan bisa memberikan edukasi kepada mereka yang baru datang. Karena sekali lagi dengan latar belakang yang berbeda, baik itu negaranya maupun mohon maaf mungkin pemahaman terhadap kasus ini, rasanya tidak cukup hanya petugas saja. Oke, apa harapan Anda untuk perbaikan ke depan secara keseluruhan, Pak Muharram? Ya, kami sangat berharap bahwa physical distancing khususnya itu betul-betul diterapkan. Kami yakin bahwa gugus tugas COVID ini dengan menempatkan bapak-bapak dari TNI itu supaya kedisiplinan bisa ditegakkan. Nah, saya kira dengan demikian kombinasi antara petugas dari bapak-bapak TNI dengan tenaga kesehatan yang ada dan pamflet atau informasi-informasi yang tertulis yang bisa diakses oleh banyak katakanlah penghuni di sini, khususnya yang baru datang, itu akan sangat membantu untuk supaya menghilangkan
keraguan atau mencari informasi. Kadang-kadang orang tuh karena tidak tahu, Mas, jadi dia turun rame-rame cari informasi, tanya sini, tanya itu. Nah, itu yang kemudian justru malah mengkhawatirkan bagi mereka yang sudah paham tentang resiko yang dihadapi. Oke, baik. Semoga dengan informasi seperti ini ada perbaikan untuk semua pihak, baik yang dirawat ataupun juga pengelola Wisma Atlet di sana. Terima kasih, Terima kasih, Mas Pak Ferdi. Muharrem Ahmad sudah bergabung dengan kita malam ini. Assalamualaikum. Terima kasih.